berikan fasilitasnya. Alvin kita suruh belajar Islam dulu. Kalau mau belajar nggak mau. Jadi seperti yang sudah disepakati oleh para ulama melalui Dewan Syariah, ulama-ulama kita, Buya Yahya, Prof. Didin Habibuddin, Abaro Ubahar, Haji Mukti Ali, dan penasehat-penasehat, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, dan lain-lain. Ketua pembina Yayasan Asyikra itu adalah Kiai Haji Abdul Syukur. Itu amanah dari Ustaz Arifin Ilham, amanah dari para ulama. Yang meneruskan dakwahnya nanti Aska ketika sudah mampu. Yang menjadi mubalik Amer, yang kita doakan insya Allah husnul khotimah. Lalu dari Umirania Muhammad jadi muazin. Nah, Alvin jadi apa? Udahlah Bang, Alvin ini bisanya usaha cuma jadi bisnismen aja. Ini kalau yang bantah, saya hadirkan saksi 7 orang yang mendengar. Lalu sudah dilakukan seperti itu, sudah dijalankan. Ada keputusan tanggal 24 September Dewan Syariah. Nanti saya kirim filenya, bahwa kedua yayasan itu ada Yayasan Asyikra Sindur sama Asyikra Sentul. Dua-duanya digabung jadi satu di bawah satu kepemimpinan. Nah, sekarang ini kan sedang dibereskan. Tiba-tiba ayahanda Eteng, Dr. Eteng Ahmad Salam dari Pertamina, beliau itu pembina. Beliau itu perlu tidak ada di surat itu bertanda tangan. Jadi wasiat beliau adalah seperti sama yang diputuskan Ketua Dewan Pembina Ustaz Abdul Syukur. Tiba-tiba Pak Eteng meninggal kemarin jam 8.30 itu pagi dari Rumah Sakit Cipto Mulyo di ruang kencana dibawa ke Bandung jenazah. Jenazah belum dimakamkan. Jenazah belum dikuburkan. Ada postingan dan karangan bunga. Postingannya tulisannya turut berduka cita. Di karangan bunga disebut Ketua Dewan Pembina Asyikra Muhammad Alvin Faiz. Ketua Dewan Pembina Asyikra Muhammad Alvin Faiz yang di medsosnya. Loh, ini kok ulama gak didengar? Nah, ketika sebagai muslim, ketika kita melihat ulama kita sudah tidak dihiraukan, tidak dipedulikan, sebenarnya bahkan orang meninggal dihinakan. Orang meninggal itu wasiatnya dijalankan. Bukan lalu wasiat Pak Eteng misalnya kan, biasa dijadikan satu, ketuanya Ustaz Abdul Syukur. Kok ada karangan bunga ketika di hari wafatnya beliau? Ini kayak penghinaan. Penghinanya dalam bahasa premannya mungkin mati nih ya. Gue ini pembinanya nih sekarang. Jenazah wasiatnya apa kok malah seperti itu? Nah, lalu ternyata belum dilakukan audit. Ternyata ini kudeta namanya. Nah, sedangkan Asyikra ini milik siapa sih? Miliknya Allah. Kalau memang milik Allah diperlakukan seperti ini, ketika Allah sendiri tidak dihiraukan, syariat Islam tidak dipedulikan, tidak dijalankan, ulama didiamkan, ulama dihinakan, lalu asetnya milik Allah berupa masjid, pondok pesantren, uang itu juga tidak dipertanggungjawabkan, ya kita kembalikan ke Allah. Kembalikan ke Allah. Caranya ya kasih MUI atau pemerintah. Saya sedang ikhtiar, mudah-mudahan bisa selesai dengan baik. Kita sendiri juga tidak mungkin melupakan keturunan Ustadz Arifin Ilham. Kita sedang mempersiapkan, kalau mau disiapkan. Kita sudah berikan fasilitasnya, Alvin kita suruh belajar Islam dulu. Kalau mau belajar nggak mau. Jadi terpaksalah karena sudah saya nasihatin 4 mata. Saya sudah bicara depan ulama, tidak juga didengarkan, lalu terjadi tindakan kejaliman semena-mena, ya kita buka ke publik. Kalau juga tidak didengarkan, saya menghimbau, saya mengajak, ayo ribuan umat Islam, mualaf ribuan juga jumlahnya, kita datangi Asyikra, kita datangi, kita minta pertanggungjawaban. Jadi tidak perlu seolah-olah playing victim jadi korban. Kejadian-kejadian di luar itu karena ulahnya dia sendiri. Jangan salahkan, lalu ulama disalahkan, kok ulama nggak bisa bikin maju ini masjid.
Loh, kamu kalau nggak bikin tingkah, nggak bikin ulah, ya coba kita lihat. Ada banyak anak ulama di Indonesia. Anak ulama mana yang setiap hari pamer kemesraan, pamer bola, yang istrinya pamer barang bermerek, channel, Gucci, apa mana dakwahnya? Emang itu ajarannya Ustadz Arifin Ilham? Ajaran beliau adalah pribadi berzikir. Akhirnya terpaksa ini karena urusannya izah, marwah, kemaslahatannya untuk umat, tidak akan rela satupun umat Islam ketika ini uang umat, ketika ini aset milik umat. Ini bukannya kayak saya beli masjid, beli gereja jadi masjid, saya mendirikan masjid, itu uang pribadi. Saya punya toko bangunan, saya punya perusahaan, saya punya kantor. Nah, silakan bisa dibuktikan kita bangun masjid tidak ada galang-galang dana. Masjid Asidik contohnya dibangun oleh Pak Sugiono dan keluarganya, dibantu Rahel Mariam, dibantu teman-teman. Mana cari jejak digitalnya, yuk bangun masjid Asidik, nyumbang rekening ini nggak ada. Tapi ini kan jelas, termasuk Sindur itu, saya yang bikin videonya juga, ayo nyumbang ke Yayasan Asikro, konfirmasi ke Awaludin atau Kris. Nah, ketika diduga aset digunakan seenaknya, nah kita lawan. Karena apa? Karena saya tidak mau termasuk menjadi bagian yang tidak dijawab doanya oleh Allah. Saya tidak mau termasuk menjadi bagian yang diazab Allah ketika kita diam saja melihat kemungkaran. Terpaksa akhirnya saya nulis, kok kamu nggak hargai ulama? Bahkan Ustadz Abdul Syukur, ketua pembina, ditunjuk-tunjuk, dibentak-bentak, diteriakin, dipaksa mundur. Dia ketua pembina, nggak boleh ada yang mundurin. Dia yang bikin mundur orang. Dia bisa pecat semua pembina yang lain dan bisa pecat semua pengurus yang lain. Kalaupun mau mundur, yang memundurkan, yang membubarkan atau mengundurkan ketua pembina, Ustadz Abdul Syukur adalah Dewan Syariah, para ulama. Kalau kita sudah tidak dengar ulama, maka tunggu bencana itu tiba. Oke, Ustaz, ini kan katanya juga bilang sudah lama tidak diaudit. Mungkin sejak kapan sih? Terus alasannya sendiri Alvin lama tidak mengaudit pesantren ini apa sih? Jadi kan ketika Ustadz Arifin Ilham meninggal, baik Alvin ataupun istri-istrinya Ustadz Arifin Ilham tidak termasuk dalam yayasan. Tidak ada namanya dalam akte yayasan. Siapa yang kemudian memutuskan merubah akte, ada yang diberhentikan pembina dan pengurus lain, lalu Alvin jadi ketua yayasan. Ulama yang mana? Ini namanya pengkhianatan, namanya makar, namanya melanggar syariat. Akhirnya ketika setelah dipimpin Alvin, berantakan, nggak laku ini, Asikro nggak ada yang mau datang lagi. Kenapa? Karena sunatullah. Karena dikatakan, jika engkau serahkan segala pekerjaan bukan kepada ahlinya, maka tunggu bencana itu tiba. Setelah jadi ketua yayasan, apa yang dilakukan? Menceraikan istrinya. Setelah dilakukan, apa yang dilakukannya? Membuat keributan di mana-mana. Setelah ayahandanya meninggal, apa yang dilakukan? Posting kemewahan, kemesraan, posting bola. Mana menyampaikan dakwah yang seperti disampaikan oleh Ustadz Arifin Ilham? Setiap muslim termasuk teman-teman media adalah dai yang wajib berdakwah. Berdakwah itu nggak harus ceramah di atas mimbar. Di medsos juga bisa menyebarkan kedamaian. Yuk kita tidak boleh saling menghina antar umat beragama atau dan segala macam dan banyak hal lainnya. Tapi apa yang dia lakukan? I love you sayang. Jalan-jalan ke Labuan Bajo, kasih anak tiri mobil, kasih ini apa? Itu akhirnya jadi sorotan. Kita mengharapkan, kita mendoakan sebagai orang umat muslim, Alvin jadi orang baik, sukses kayak bapaknya. Tapi nggak bisa instan. Kita mengharapkan Asikro dipimpin, dikelola oleh keturunannya, tapi nggak bisa instan. Nah, kalau orang-orang yang baik di sekitarnya, sahabat-sahabatnya Ustadz Arifin Ilham juga tidak dihiraukan, tidak dipedulikan, ini apa namanya? Asikro besar bukan karena Ustadz Arifin Ilham semata. Asikro besar karena melalui silaturahim, melalui sahabat-sahabatnya Murabi. Diapain ini sahabatnya? Nggak dianggap. Jadi untuk audit ini bukan untuk menjatuhkan. Undang-Undang Yayasan nomor 16 2001 mengatakan yayasan yang menerima uang dalam setahun di atas 500 juta harus diaudit. Jika terjadi
penyalahgunaan dan penyelewengan, maka pidana penjara 5 tahun. Harusnya ini menjadinya malah dilakukan supaya umat Islam senang. Kita umat Islam punya yayasan banyak, punya organisasi banyak, dan semuanya amanah dengan wakaf, uang, barang. Itu kan keren kalau dijalankan. Ini tidak, malah tiba-tiba mengklaim sebagai ketua pembina. Kalau yang naikin bunga itu bukan Umi Yuni, ya kita nggak percaya. Seperti itu. Tapi kalau perlu videonya saya tunjukin apa yang terjadi. Atau kalau udah ada yang download, kan udah di-download tuh rapat internal Majelis Asyikro. Di rapat itu nyata sekali nih, seorang ketua pembina dihinakan, seorang kombes polisi ditunjuk-tunjuk, tinggal pergi. Nah ini udah zalim. Ini zalimnya bukan lagi ke keluarganya, tapi ke masyarakat, ke umat Islam, ke Allah. Tujuan saya adalah amar ma'ruf nahi mungkar untuk kebaikan. Itu masjid milik Allah, hidupkan, berikan ke Allah, kembalikan ke Allah, jangan dikuasai asetnya apapun uang, berapa barang, apapun aset. Caranya audit. Kalau ngomong enggak demi Allah, enggak percuma. Audit, hari ini masyarakat butuh bukti, kami butuh bukti, caranya ya tadi. Dan jangan jadi ketua pembina, bukan sekarang, nanti mau jadi ketua pembina, malah kita pengennya kalau bisa Alvin ketua pembinanya, karena dia anaknya murabi nomor 1. Tapi kapan? Ya bukan sekarang. Kapan? Ketika ulama mengangkat dia. Ketika ulama bilang ya udah ketuanya Alvin, silakan. Oke Ustadz, ini kan tadi kan sudah lama dia tidak mengaudit, bahkan ada undang-undangnya. Akankah nanti kedepannya mau mengambil jalur hukum atau seperti apa? Kan sudah dinasihati secara kalau memang tidak dilakukan, kalau tidak dilakukan juga, insya Allah minggu depan saya dan donatur lain akan melaporkan ke polisi. Diduga terjadi penggelapan, penyelewengan, dan tidak ada pertanggungjawaban dari keuangan dan aset. Itu pidana akhirnya. Kan banyak itu yang udah masuk penjara, yang ditangkap karena tidak audit dan melakukan penyelewengan. Semua berhak, semua orang yang pernah nyumbang ke Asyikro berhak melaporkan. Untuk apa? Untuk kebaikan. Jangan ada fitnah. Oh di gereja ini ada pendeta korupsi, nggak usah ngurusin gereja. Di umat Muslim sendiri kita beresin. Kita kan agamanya Islam, bukan Kristen. Oke, Ustaz sendiri Kokal sudah mengantongi bukti-bukti dan saksi, ada apa aja sih? Ya itu biarlah saya buka depan penyidik nanti. Ketika saya bicara seperti ini kan pasti dihisap. Yang menghukum saya kan langsung Allah. Sekarang apa yang saya katakan Allah mendengar kan? Malaikatnya mencatat kan? Apa yang keluar dari mulut saya sudah dicatat. Dan itu harus dipertanggungjawabkan nanti. Dan ini untuk kebaikan. Kita tidak mau menghancurkan Asyikro, kita tidak mau menghancurkan Alvin, tidak. Kita hanya ingin mengembalikan porsinya. Kalau gitu besok saya mau ngangkat diri jadi presiden, boleh nggak gantiin Jokowi? Itu namanya makar. Ya, saya mau tiba-tiba mengangkat diri jadi pejabat publik atau jadi pengurus masjid lain, atau saya mau ambil alih karena jasa keluarga saya, jasa bapak saya, nggak begitu caranya. Di hidup ini ada aturan Allah dan aturan hukum yang berlaku. Ada syariatnya Allah dan undang-undang yang berlaku. Untuk kebaikan, semoga itu harus sesuai aturan. Kita pergi naik mobil aja harus bawa surat-surat dan STNK. Kita mau nikahin anak orang harus izin dan di KUA. Oke. Seperti itu lebih kurang gambaran. Berarti ini bentuk himbauan untuk saudara Alvin. Ada tenggang waktunya nggak sih untuk akhirnya? Bukan untuk Alvin sebetulnya. Nah ini bukan hanya untuk ini Ya kenapa dia begitu ya? Ini bukan tujuannya, bukan seorang Alvin, bukan pribadi. Yang saya lakukan adalah bunyinya ini. Saudara-saudaraku umat Muslim yang kami cintai dan kami hormati, para ulama. Hari ini Allah memerintahkan sejak dulu ke kita, jika engkau melihat kemungkaran, cegahlah dengan tangan, lisan dan hati. Jika tidak engkau lakukan, maka azabnya Allah akan turun dan doa kita tidak akan dikabulkan. Hari ini ada Yayasan Asyikro peninggalan Ustaz Arifin Ilham. Mari kita majukan bersama-sama. Mari kita makmurkan masjidnya. Dan di sana terjadi pelanggaran, di sana terjadi pelanggaran syariat, di sana terjadi ulama-ulama sudah tidak didengarkan.
saja terjadi kezaliman, seorang ketua pembina, seorang kiai direndahkan, ditunjuk-tunjuk, dipaksa mundur, apapun alasannya, itu hanya ulama yang boleh memutuskan. Oke, Ustadz, untuk rapat internal itu kalau boleh flashback lagi itu pada saat tanggal berapa sih, tahun kapan, terus kejadiannya itu seperti apa kondisinya pada saat itu, terus menunjuk-nunjuk dengan kata-kata apa yang dilontarkan oleh saudara Alvin. Kalau mudah-mudahan ada yang download, kan banyak tuh saya lihat udah banyak yang download. Nah, nanti Mbak cari sumbernya, yang download yang mana. Pasti ketemu kalau media. Kalau dari keterangan Koko mungkin pada saat itu kan hadir juga, melihat seperti apa sih kondisinya kok? Enggak, saya nggak hadir. Oh, nggak hadir. Saya nggak hadir. Itu dia bikin live, jadi saya nonton. Oh, oke. Dan saya rekam, dan banyak yang download. Nah, jadi ya nggak boleh lah rapat, bilangnya rapat pemilihan ketua yayasan, lalu yang disuruh mundur ketua pembina dibikinkan surat, tinggal tanda tangan. Lalu yang bukan ulama mengatakan, kan kamu jadi ketua, saya yang pilih loh. Kamu siapa? Ini makanya kalau masjid diurus bukan ahlinya jadi begini nih. Yayasan diurus bukan ahlinya. Kok kalau Nanti banyak kok videonya udah viral, udah beredar. kok akhirnya dia mengklaim dirinya sebagai ketua, itu ada hitam di atas putih atau seperti apa sih kok yang akhirnya kan jadi simpang siur? Apa ada noktanya kah? Ya, yang saya dengar itu ada aktenya. Dan apakah boleh yayasan atau yayasan masjid itu, yayasan Islam dimanapun di Indonesia dan di dunia, kalau ketuanya, pembinanya, isinya hanya keluarga. Saya Mbak bangun masjid udah 5. Yang terakhir saya beli gereja, saya jadi masjid. Namanya di Indonesia adalah masjid pertama satu-satunya yang bernama Masjid Isa Al-Masih. Dan gereja pertama yang jadi masjid. Dari lima masjid yang saya bangun, saya sama sekali bahkan tidak mau terlibat. Saya hanya membantu dana dari Allah, uangnya ya Allah butuh uang, Allah carikan, kita belikan, kita cukupi, dan berjalan sendiri. Bukan berarti, oh ini masjid saya, masjid keluarga, jasanya Hani Kristianto. Oh enggak boleh, semua jasanya Allah. Uang kita dari Allah, nyawa kita dari Allah, waktu kita dari Allah, kesehatan kita dari Allah, kok jadi merasa memiliki. Ini namanya hubud dunia. Tertipu oleh hawa nafsu dan syahwat. Akhirnya cinta materi.